pembukaan ya. Dari pertama. Iya, pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia yaitu Bapak Romdoni SHMH, dan yang terhormat kepada teman-teman yang saya banggakan. Baik, langsung saja kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil tugas kami. Perkenalkan, nama saya Nabila Lui Ayu, NIM 221637. Dan perkenalkan juga kepada rekan-rekan saya yaitu Ika Kartika. Baik, di sini saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya acara, yaitu acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pemaparan materi, acara yang ketiga sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baik, acara yang pertama, marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang kedua yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Ika Kartika. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator sudah ini menerangkan pokok-pokok hukum Islam. 1. Pengertian hukum Islam. Menurut ulama dan ahli, pengertian hukum Islam menurut beberapa tokoh dapat diartikan sebagai berikut. 1. Abdul Ghani Abdullah. Menurut Abdul Ghani Abdul dalam bukunya yang diterbitkan di Gema Insani Press mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Ia pun juga menyebutkan bahwa konsepsi hukum Islam sebagai dasar dan kerangka hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Ia pun juga menyebutkan bahwa konsepsi hukum Islam sebagai dari dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah. Ali Syarifuddin. Beda lagi dengan pendapat Amir Syarifuddin, hukum Islam menurutnya sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini. Ima Eva Iriani. Hukum Islam menurut Eva Iriani adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat semua pemeluknya. Eva Iriani menjelaskan bahwa tingkah laku yang dimaksud adalah mengacu pada segala perilaku dan sikap Rasulullah. Disebutkan pula syariat diambil berdasarkan pada istilah yang menurut pada hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dengan amaliyah. Sumber hukum Islam yang utama. Kehadiran hukum Islam ternyata memiliki maksud dan tujuan.
Salah satunya untuk menyatukan perbedaan mengingat banyak interpretasi tentang ajaran Islam. Interpretasi yang ditimbul inilah yang memicu terjadi perbedaan pendapat, konflik pemahaman radikal dan sifat keegoisan masing-masing golongan. Adapun sumber hukum Islam yang digunakan mengacu sebagai berikut. 1. Al-Quran. Sumber hukum Islam yang paling dasar adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim. Tentu saja Al-Quran sebagai tiang dan penegak di mana Al-Quran pesan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan lewat malaikat Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. 2. Hadis. Hadis sebagai sumber Islam yang tidak kalah penting. Kenapa hadis digunakan untuk hukum Islam? Karena hadis merupakan pesan nasihat, perilaku, atau perkataan Rasulullah SAW. Segala sabda, perbuatan, persetujuan, dan ketetapan dari Rasulullah SAW akan dijadikan sebagai ketetapan hukum Islam. Ijma. Mungkin ada yang asing dengan sumber hukum Islam. Yang ketiga, yaitu ijma. Ijma dibentuk berdasarkan kepada kesepakatan seluruh ulama. Mujtahid ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Kesepakatan dari para ulama ijma tetap dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas tersebar segala penjuru. Kias. Kias sepertinya tidak banyak orang yang tahu, sekalipun ada yang tahu masih ada perbedaan keyakinan bahwa kias ini tidak termasuk dalam sumber hukum Islam. Meskipun demikian para ulama sudah sepakat kias sebagai sumber hukum Islam. Kias adalah sumber hukum yang menjadi penegah apabila ada suatu permasalahan, apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusi di Al-Quran hadis, ijma, maka dapat ditemukan dalam kias. Baik, terima kasih, Pak. Akan dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Ika Kartika yang telah memaparkan materi. Baik, pemaparan materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Pembagian hukum-hukum Islam. Jika dilihat dari pembagian hukum Islam, memiliki beberapa bagian. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berikut ulasannya. 1. Wajib. Saya yakin banyak yang menyadari betul kata wajib satu ini. Dikatakan wajib apabila mengerjakan perbuatan akan mendapatkan pahala. Apabila meninggalkan kewajiban akan mendapatkan siksa atau dosa, kecuali bagi orang yang tidak mengetahui ilmu atau aturan. Kedua, sunnah. Dikatakan sunnah apabila seseorang yang mengerjakan perintah akan mendapatkan pahala, jika tidak mengerjakannya pun tidak dosa atau tidak disiksa. Hanya saja banyak orang yang menyarankan untuk mengerjakan sunnah. Karena sayang jika ada kesempatan mengumpulkan amal, tidak dimanfaatkan. Ketiga, haram. Dalam kehidupan sehari-hari, umat muslim memiliki banyak aturan yang menyangkut tentang kehalalan dan mana yang haram. Dikatakan haram apabila hal-hal yang dilarang tetap dilanggar, akan dicatat sebagai dosa. Jika meninggalkan hal-hal yang haram,
maka akan dicatat mendapatkan pahala. Makruh. Dikatakan makruh apabila aturan yang dimakruhkan ditinggalkan, maka jauh lebih baik. Sedangkan jika yang dimakruhkan tetap dilakukan, maka kurang elok atau kurang baik. Baik itu kurang baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Misalnya merokok. Bagi diri sendiri tidak baik untuk kesehatan. Bagi orang pun juga kurang baik. Mubah. Dikatakan mubah, hal-hal yang dibolehkan dalam agama dibolehkan dikerjakan atau yang seharusnya ditinggalkan tidak dikerjakan. Berikutnya tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak setidaknya membantu tatanan masyarakat dan mengontrol perilaku sikap manusia yang sadar akan hukum Islam. Baik, saya akan lanjutkan kepada Kak Imut Mutahharoh. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memperbolehkan. Langsung saja saya akan melanjutkan. Nomor 1, maksih al-syariah. Maksih al-syariah disebut juga dengan ketetapan hukum Islam. Nah, di sini ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi akan ada juga kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan dan kebutuhan tersier yang sifatnya hanya melengkapi saja. Selanjutnya 2, kemaslahatan pembahasan sebelumnya bahwa hukum Islam hadir sebagai penengah atau solusi atau segala permasalahan yang terjadi, baik masalah yang bersifat keyakinan ataupun masalah hubungan interaksi sosial. Nomor 3, mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ternyata tidak sekedar bermanfaat untuk urusan dunia masalah. Perbedaan saja hukum. Islam juga bertujuan dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Lima contoh hukum Islam. Sebenarnya ada banyak hal yang sering kita temukan tentang contoh hukum Islam. Bahkan kita juga mengalaminya. Contoh hukum Islam yang nyaris kita tidak pernah memikirkan sampai ke sana adalah masalah pencatatan pernikahan. Contoh hukum Islam. Sebenarnya ada banyak hal yang sering kita temukan tentang contoh hukum Islam. Bahkan kita juga mengalaminya. Contoh hukum Islam yang nyaris kita tidak pernah memikirkan sampai ke sana adalah masalah pencatatan pernikahan. Ruang lingkup hukum Islam. Hukum Islam baik dalam pengertian syariat maupun fikih dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu ibadah. Ibadah adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dan menjalankan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti salat, membayar zakat, menjalankan ibadah haji. Tata cara dan upacara ini tetap tidak ditambah-tambah maupun dikurangi. Ketentuannya telah diatur dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah.
Muamalah adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja, karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu. Tujuh teori hukum Islam di Indonesia. Ada 5 teori berlaku hukum Islam di Indonesia. Kelima teori itu ialah teori credo atau syahadat. Yang kedua teori resepsi yang kompleks. Yang ketiga teori resepsi. Yang keempat teori resepsi eksip. Teori resepsi sentral. Satu teori credo atau syahadat. Teori credo atau teori syahadat di sini ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dan pengucapan credo-nya. Teori ini dirumuskan dari Al-Quran. Ayat Al-Quran dimaksud antara lain Al-Quran surat ke-1 ayat 5, surat ke-2 ayat 100, ayat 7, surat ke-4 ayat 13, 14, 49, 59, 63, 69, dan 105. Surat ke-5 ayat 44 dan 45, 47, 48, 49, ke-24 ayat 51 dan 52. Teori credo atau syahadat ini sesungguhnya kelanjutan dan prinsip tauhid. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Imut Mutahara yang telah memaparkan materinya. Baik, yang selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Baik, saya tutup presentasi kelompok 4 ini. Jika ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan karena kami masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.